Ini bintang tamu yang paling sulit diundang. Ya memang betul. Gue tuh nggak tahu, lu tuh siapa sih sebenarnya? Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Wah. Jangan terlalu banyak nyinyirin orang. Mendingan ngaca dulu, kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu. Daripada kita cuman, lu mestinya, why don't you criticize yourself? Apa yang semestinya lu lakuin sendiri? Katakan kamu udah terkenal, ngomongnya itu jangan orang kayak orang nggak sekolah gitu. Ya. Kalau perlu orang sekolah niru kamu gitu. Iya. Anda siapa melaporkan Bunda Korla? Masalahnya buat Anda apa? Anda dirugikan apa? Sampai Anda laporin Bunda Korla. Kemarin Anda buat sembara, sampai urusan kelamin Bunda Korla Anda urusin. Emang nggak ada kerjaan lain Anda ya? Emang perkara nggak ada? Kamu berani di Indonesia ketika kita melakukan suatu laporan misalnya melanggar asusila dan undang-undang ITE, berarti kamu jangan pulang dulu. Kita dicekal oleh imigrasi. Oke. Menguatkan hati emak, biar emak tuh jadi orang yang kuat. Yang kita kritik itu, yang kita beri teguran untuk 7 hari itu adalah tata cara berpakaian, tata cara berbicara. Nah, karena ini Indonesia ini timur gitu. Jangan Anda merasa tinggal di Eropa, kemudian anak-anaknya menyebut-nyebut ini kelamin laki atau perempuan, kalimat-kalimat binatang. Kok bisa mau kamu usir ke Jerman? Di Jerman itu dia bekerja. Jadi orang yang jangan yang koplak-koplak, yang berkualitas dikit, gitu loh. Kamu sama Nikita Mirzani kok sama-sama koplak. Salah waras. Nah, Kan ada undang-undang pornografi, porno aksi, kemudian penyebaran dengan cara-cara yang mengganggu, karena di sini kan dilihat bukan hanya orang besar tapi anak kecil gitu kan, kira-kira seperti itu. Farhad Abbas, lu jadi pengacara itu yang berkualitas dikit aja. Saya juga heran sih, ijazah lu itu dapat dari mana? Kok koplak segitunya lo jadi pengacara? Bunda Korla itu warga negara Indonesia. Umur 16 tahun sudah dokter, di luar negeri udah biasa gitu. Bisa Anda sebutkan satu? Saya lupa namanya, tapi ada beberapa prestasi. Oh banyak, maksudnya satu saja? Saya lupa, saya nggak sebutin namanya, tapi sudah saya ketahui bahwa memang kita sampai usia 22 gitu. Saya agak sulit bisa memahami nalar argumen Anda tadi ya, karena ketika saya tanya pun tampaknya jawabannya tidak begitu jelas. Saya mengatakan di Twitter bahwa yang pintar gratis. Oh, jadi tidak semuanya gratis? Ya, yang bodoh bayar gitu. Kita kalau Anda sekolah waktu itu Anda termasuk yang gratis apa yang bayar? Saya bayar. Anda bayar? Iya, karena sekolah negeri pada saat zaman saya masih bayar. Memberikan tips buat ibu-ibu yang di sini, tetap bersabar, jangan saling julid, sayangin sesama manusia, hormati sesama perbedaan, jangan suka menghakimin orang, jangan suka membuka aib orang, sembunyikan aib orang biar disembunyikan aib kita di akhirat. Ya, jangan mencoba untuk menjatuhkan derajat orang, harga diri orang, menaikkan harga itu susah. Allah itu menaikkan harga diri kita, lalu orang menjatuhkan itu dosa yang paling besar. Boleh tanya sama Ustaz Parisrama, tanya. Allah mengangkat rezeki kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah manusia mencoba untuk menjatuhkannya. Ngerti? Bun, kapan gimana lagi, Bun? Hargain hak asasi manusia. Apapun yang ada pada mereka, kekurangan apapun hargain. Karena hak asasi manusia itu sangat dilindungi, dihargain, dijaga bener-bener. Jangan bongkar aibnya, jangan mencoba untuk ngorek-ngorek. Apapun gendernya, apapun jenis kelaminnya, apapun kecacatan pada diri, yang matanya buta, yang ada kupingnya, jangan dipolitik, jangan dikritik. Orang yang pertama menghubungi saya adalah Nikita Mirzani dan memberi semangat dan segera dilaporkan ke polisi. Nah itu Nikita Mirzani. Nah, kemudian teman-teman yang lain yang memberi masukan dan memberi gambar-gambar dan mensuplai data tentang kegiatan-kegiatan, kalimat-kalimat kasar dan porno-porno aksi yang seksi kan, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhad Abbas katanya resmi melaporkan Bunda Korla hari ini 30 Januari 2023 di Polres Jakarta Selatan terkait dengan Undang-Undang ITE. Kapasitasnya Farhad ini apa sih? Mendampingi klien kek? Sidang di pengadilan kek? Atau kalaupun sekurang-kurangnya tidak ada perkara, minimal beribadah. Mungkin hati dan pikiranmu akan tenang, kawan.
Ya kan? Kenapa harus ngurusin Bunda Korla? Kenapa harus sibuk ngurusin orang? Sibuklah mengurusi dirimu sendiri. Sibuklah memperbaiki dirimu sendiri. Karena apa yang menurutmu jelek belum tentu jelek menurut orang. Jadi yang paling baik dan benar dalam hidup ini adalah memperbaiki diri sendiri, muhasabah diri, introspeksi dirimu. Sehingga kau nggak terus membuat kegaduhan. Ini sudah membuat gaduh banyak orang. Orang bertanya-tanya, ini orang kenapa sih? Kok jadi aneh begitu gitu loh. Dan ini menyangkut tentang harkat dan martabat sebagai seorang pengacara. Seharusnya kita menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai seorang pengacara. Karena kita memegang teguh officium nobile, yaitu profesi yang mulia. Harusnya tindak tanduk kita, sikap kita itu mencerminkan kemuliaan, yaitu apa? Fiat justisia, ruat kulu, menegakkan hukum dan keadilan di atas segalanya. Nah sekarang apa yang mau ditegakkan? Kalau kita bicara moral, periksa dulu moral kita sebelum kita mengkoreksi moral orang lain. Kalau kita bicara tentang pantas atau tidak pantas, kira-kira statement opini kita sudah pantas atau tidak. Nah evaluasi. Nah lihatlah ya pendapat masyarakat terhadap kita. Nah kalau kita sudah benar, baru kita ya menasihati orang lain, menegur orang lain gitu loh. Bukan apa-apa Bang Farhat. Ya nanti Bunda Korla dipanggil sama Polres, hanya memberikan keterangan yang terhadap laporan yang gak jelas begini. Habis waktu. Harusnya beliau bisa menghibur anak-anaknya, karena dipanggil nanti jadi pecah konsentrasinya. Walaupun kita tahu betul laporan Anda ini tidak ada arti apa-apa, tidak berdampak hukum apa-apa, tapi kan capek, males gitu loh kalau diperiksa terhadap laporan yang gak jelas begitu. Saran saya adalah kembali kepada jalan yang benar. Sukses terus. Toh, lagu yang dia ciptakan bukan lagu dari Korla, hanya lagunya orang dia nebeng. Ibaratnya kalau kamu mau jadi apa? Mau jadi benalu atau jadi anggrek? Kalau jadi benalu kau akan merusak tanaman inti. Tapi kalau kau jadi anggrek, kau tetap menjadi indah, menjadi semangat, menjadi budaya yang positif. Jadi guys, karena gue kesel ya, terus gue kepo lah sama si makhluk satu ini ya, yang pengacara ini ya guys, yang ngelaporin Bunda. Jadi gue kepo, gue pengen tahu dia ini siapa sih. Ternyata dia ini pernah nikah dengan seorang penyanyi lawas, dan nikahnya itu lumayan lama loh, 12 tahun. Setelah 12 tahun terus bercerai karena dugaan adanya KDRT dan perselingkuhan oleh si pengacara ini. Dan ternyata waktu pas dia nikah sama si artis lawas ini, dia tuh sebenarnya udah punya istri dan nikah secara siri. Kemudian dia ninggalin istrinya ini waktu istrinya hamil besar. Bisa bayangin kan? Dan dia tidak mengakui anaknya dengan perempuan yang namanya Rita ini. Nggak diakui loh guys. Bisa bayangin, nggak ditinggal gitu aja. Dan cuman tuh baca, dia cuman ngasih biaya untuk perawatan 3 kali 5 juta, 7 juta, dan 5 juta. Tapi untungnya anaknya ini jadi aktor dan sekarang udah lumayan terkenal katanya ya guys. Dan anaknya ini juga bilang kalau dia tuh nggak deket sama bapaknya. Gue nggak tahu apakah sekarang dia mengakui atau tidak anaknya karena udah terkenal. Gue juga nggak paham. Tapi kalau gue jadi anaknya sih males. Tapi si makhluk ini ya, dia juga suka komentar di kasus-kasus yang lagi naik daun. Tapi komentarnya itu selalu nggak banget gitu loh. Kayak memicu netizen untuk membenci dia gitu loh. Tapi mungkin ya menurut gue itu cara dia ya untuk dapat engagement gitu kan. Sama persis kayak Marijan. Ini salah satu contoh komen dia yang menurut gue antagonis ya. Bisa-bisanya gitu dia bilang kalau misalnya Gala meninggal gimana, padahal Gala ini baru kehilangan kedua orang tuanya ya guys. Bisa-bisanya. Selain itu bisa-bisanya dia mau somasi Torik Halilintar ya kan, karena pacaran sama Fuji. Dibilang katanya Torik ini terlalu bucin, jadi harus disomasi. Kok bisa gitu loh? Terbaru dan paling konyol, dia bisa-bisanya komen di kasusnya Brigadir J dan bilang kalau Ferdy Sambo itu adalah pahlawan buat dia dan harusnya Brigadir J itu keluarganya mau legowo dan memaafkan. Karena gimana pun juga Brigadir J kan selingkuh gitu. Tapi mungkin komenan beliau yang ini mungkin gak bikin engagementnya makin naik. Makanya dia nyentil Bunda Korla guys. Tapi kalian harus tahu ya guys, walaupun dia nyentil Bunda Korla dan dia bilang dia udah ke kantor polisi dan posting foto dia di kantor polisi itu, intinya walaupun begitu kan kita sama-sama paham kalau belum tentu walaupun dia melapor, laporannya itu diterima. Karena sampai detik ini buktinya pun kita tidak temukan ya guys, dimanapun ada surat penerimaan laporannya dia tersebut. Gue cuma mau bilang, dia kan ngakunya pengacara atau advokat. Kan ada tuh sumpah advokat yang harus membela kebenaran dan keadilan itu mana? Lupa dia mungkin sama sumpahnya.
Makanya gue bingung. Pekerjaan, profesi katanya advokat sesuai KTP mungkin ya. Tapi yang dilakukan sehari-hari itu pansos, jadi bukan advokat dong harusnya. Apa? Mau jadi pelawak aja, ngelawak gitu. Profesi kok dijadiin. Skakmat, laporkan Bunda Korla. Farhad Abbas disindir keras Ivan Gunawan. Netizen ramai-ramai serukan report akun media sosial Farhad Abbas lantaran melaporkan Bunda Korla ke polisi terkait Undang-Undang ITE. Report rame-rame yuk, anak-anak Bunda, ajak lainnya. Pengacara Farhad Abbas disebut telah melaporkan Bunda Korla terkait Undang-Undang ITE. Ia memposting foto di Instagram, tengah berada di kantor kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Mamang Kor, resmi kami laporkan Undang-Undang ITE, 30 Januari 2023. Tulis postingan tersebut. Sebelumnya, ia juga menyebut kedatangan Bunda Korla telah merusak budaya Indonesia dan menyarankan segera kembali ke Jerman. Melihat aksi Farhad Abbas itu, netizen langsung menyerangnya. Sebut ia adalah pengacara pengangguran. The real pengacara, pengangguran, banyak acara, tulis netizen. Selain itu, netizen menyebut hal itu tidak ada gunanya karena Bunda Korla sudah kembali ke Jerman. Orangnya hari ini pulang ke Jerman, dijodohin sama NM, cocok ini orang, tulis netizen. Kedatangan Bunda Korla memang berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Selain disambut bahagia fans, Bunda Korla harus berurusan dengan orang-orang yang tidak menyukainya, seperti Nikita Mirzani hingga Farhad Abbas. Oleh karena itu, Ivan Gunawan tulis pesan menyentuh untuk Bunda Korla yang bakal kembali ke Jerman. Artis Ivan Gunawan menulis pesan menyentuh untuk Bunda Korla yang dikabarkan akan pulang ke Jerman hari ini, Selasa 31 Januari. Lewat Instagram pribadinya, Ivan Gunawan mengunggah sebuah video kompilasi kebersamaannya dengan Bunda Korla selama di tanah air. Tak lupa, ia juga menuliskan pesan baru sebagai keterangan video tersebut. Bun, besok kamu pulang, kembali ke rutinitas kamu yang dulu. 2 minggu kamu di Jakarta, penuh kejutan buat aku. Tulis Ivan Gunawan, dikutip dari Instagram pribadinya Selasa 31 Januari. Ivan Gunawan yakin kehadiran Bunda Korla yang disambut antusias masyarakat adalah bukti kebaikan dan ketulusan sang selebgram. Desainer kondang itu juga yakin setelah ini Bunda Korla makin digemari. Aku yakin semakin banyak yang sayang sama Bunda, sayang sama kamu. Love you Bunda Korla, banyak sabar, imbuhnya. Membaca unggahan Ivan Gunawan, warganet pun ikut sedih. Banyak yang mengungkapkan terima kasih kepada Bunda Korla karena begitu menghibur selama di Indonesia. Hari ini adalah hari tersedih nasional. #Love Bunda Korla. Komentar netizen, aku juga sedih. Kenapa harus ada pembenci di dunia ini? Bunda Korla, semangat selalu. Kak Igun, jagain terus Bunda Korla. Timpal netizen lain, seperti melihat sosok Olga dalam rupa yang berbeda, serak suaranya, seluruhnya, lawakannya, humble-nya, tulusnya, balas netizen lain. Di lain sisi, Bunda Korla sudah resmi dipolisikan oleh Farhad Abbas ke Polda Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sementara itu, Bunda Korla tampak foto bareng pengacara Lesti Kejora, Sandi Arifin, hingga banjir dukungan publik.